Masih bingung kuliah di mana? Ayo wujudkan mimpimu di ITBMP. Ini nih, kampus di Purbalingga buat kamu para generasi milenial. Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Dengan 3 program studi pilihan yang unik dan pastinya memiliki prospek kerja yang oke dan menjanjikan buat kamu para generasi milenial yang sedang mendesain masa depan. Raih kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah hingga 50%. Ayo, segera daftarkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuad Rizdianto yang kebetulan diamanahi oleh teman-teman HR di Purbalingga sebagai Ketua Forum Komunikasi Human Resources Purbalingga. Sesi yang luar biasa pada Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Purbalingga yang telah membuka kelas karyawan yang dari program studi yang ada di ITBMP. Mudah-mudahan kelas karyawan ini membuat karyawan-karyawan yang ada di Purbalingga untuk menambah keilmuannya tidak jauh. Jadi syukur alhamdulillah dan sampaikan terima kasih kepada ITBMP yang telah membuat kelas karyawan. Mudah-mudahan banyak karyawan-karyawan di perusahaan yang ada di Purbalingga untuk bisa belajar atau meningkatkan keilmuannya di ITBMP. Kepada teman-teman karyawan, ayo bisa menambah ilmu di ITBMP. ITBMP luar biasa. Perkenalkan, nama saya Adeliana Saraswati, biasa dipanggil Adel. Asal sekolah dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Alamat saya di Bancar. Waktu itu ada tim dari ITBMP datang ke sekolah sosialisasi. Yang pertama itu arahan dari orang tua, terus ya karena hobi saya sendiri suka hitung-hitungan aja. Ya karena bisa mengasah otak mungkin. Mungkin jadi manajer. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung mau nyari kuliah di mana, ayo datang ke ITBMP. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram ITBMP, boleh langsung follow aja ke Instagram @itbmp.ac.id dan jangan lupa subscribe YouTube ITBMP Official. Terima kasih. Fotografi, kemudian senang psikologi juga. Ya, tapi saya kenapa juga. jatuhnya ke aktuaria? Aduh, ini agak kecemplung gitu Kecemplung, bahasanya. Kecemplung tapi terlalu dalam gitu. Selamat datang di ruang tunggu Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga ITBMP. Kali ini kita ngobrol lagi nih, setelah lama banget kita nggak nongkrong di ruang tunggu ITBMP. Selalu ada cerita. Nah, pada kesempatan hari ini sangat spesial. Kita bakal nongkrong bareng dengan 2 orang yang punya sudut pandang cerita yang sangat luar biasa. Apa yang sangat luar biasa? Karena ini edisi spesial banget. Apa yang spesial? Ya, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh manusia sejagat ini kayaknya, tentang Lebaran. Kita bakal mengemas tentang apa sih makna Lebaran, kemudian bagaimana kita menikmati Lebaran dengan hakiki gitu. Lebaran yang hakiki ini seperti apa, kita akan ngobrol dengan yang pertama di sini ada Mas
Agus Sukoco, budayawan, kemudian penulis, kemudian apa lagi ya, pembicara, motivator, banyak banget ya Mas gitu ya. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Ini kemarin baru cetak buku nih, Wasiat Ki Asantaka. Ini cerita sedikit, itu buku kayak apa itu Mas? Iya, matur nuwun Mas Bangkit. Itu buku novel saya yang kedua. Oh iya, kedua dulu pernah ya? Yang pertama Lahir Kembali, Gaya pernah baca juga kan? Belum bayar ya? Ya, jadi Wasiat Ki Asantaka itu sebuah novel yang saya tulis dalam rangka bagaimana mengakrabkan sejarah berdirinya Kabupaten Purbalingga dengan masyarakat Purbalingga. Oke. Kalau selama ini kita kenal tulisan-tulisan sejarah dalam bentuk lain yang terasa kering, nah saya mencoba untuk berpikir membuat dalam bentuk yang lebih estetik, yaitu bentuk novel. Mantap, ini harus dibaca. Kenapa? Karena kemarin sudah dibedah sama Cak Nun ini. Wah, sebelum dilaunching di Purbalingga sudah dibedah di mana-mana. Bahkan sudah terbang bukunya ke beberapa wilayah ya Pak. Pulau mana aja ini yang sudah kemarin? Wah, banyak itu. Alhamdulillah. Nah, yang kedua kita nongkrong dengan Pak Istiqlal Yulfanani. Mas Istiqlal, Mas Istik nih panggilannya. Dosen AIK di TBMP, anak muda, tokoh masa depan Muhammadiyah Purbalingga. Amin. Gimana kabar Mas Istik? Alhamdulillah, keluarga sehat. Sudah dijawab ya. Kan biasanya pertanyaan kedua tuh gitu. Keluarga ya? Iya. Padahal saya nggak tanya keluarga. Gimana masa depan anak muda di Purbalingga nih? Mahasiswanya ini gimana nih mahasiswanya? Saya ini perlu ada keseimbangan antara PT, Iya. Persero terbatas. Iya. Oh, PT perusahaan. Perusahaan juga dengan PT. PT juga perguruan tinggi. Wah, ini memang yang sesuatu yang pelik ini. Nanti kita bisa bedah juga itu suatu saat dari aspek budaya. Jangan-jangan kulturnya kita memang lebih senang kerja dibandingkan kuliah ya. Nah, kita bakal ngobrol tentang Lebaran nih Pak Mas Agus, Mas Istik nih. Karena belakangan itu di medsos itu ada yang viral, ada viral dua. Yang satu yang tadi sempat kita ngobrol bahwa ada konten foto gitu di tengah kerumunan banyak orang, kemudian ada lingkaran merah. Nah, deskripsinya adalah kalau orang ini sudah tidak ada, Lebaran sudah tidak ada lagi maknanya, tidak ada lagi yang ngumpul. Setelah saya cek komentar, oh ternyata maksudnya adalah nenek, ibu begitu. Itu satu. Dan yang kedua ada yang konsep lagi nih, konten anak milenial itu galau. Kalau dekat Lebaran, wah jangan-jangan nanti setelah pulang malah ditanyain kapan nikah. Nah, ini memang pasti akan dihadapi oleh anak muda di Purbalingga yang merantau, bahkan yang merantau di Purbalingga yang pulang gitu. Nah, saya kepengen dapat cerita dulu dari Mas Agus sebagai paling senior di antara kita. Sebenarnya kalau kita melihat Lebaran, Bada gitu ya bahasanya Purbalingga, hari raya gitu. Sebenarnya kita harus melihat ini sebagai apa? Silaturahmikah atau mengecat rumahkah gitu Pak? Puasa ora tapi ngeluriaya begitu, duluhan hal semacam itu. Sebenarnya kita gimana Pak? Dari sudut pandang budaya mungkin. Salah satu yang unik dari Idul Fitri di bangsa kita ya karena ada Lebaran itu. Nah, saya berpikir gini, ini satu momentum di mana hari Idul Fitri yang batin dan kontemplatif, ya, sifatnya sesungguhnya batin dan kontemplatif, kemudian bertemu dengan ekspresi budaya yang riuh. Ini kan dua titik yang mestinya kontradiktif, tapi dikawinkan dengan indah sehingga menjadi sebuah hari raya yang tidak ada di dunia manapun. Tidak ada ya? Tidak ada ekspresinya ya. Idul Fitri ini kan sesuatu yang batin, sesuatu yang kontemplatif. Hari raya atau kita sebut sebagai Lebaran itu sesuatu yang gegap gembira dan riuh, dan yang akhirnya dua hal ini yang sebenarnya tampak kontradiktif tapi bisa dipertemukan menjadi semacam keindahan yang luar biasa. Ya, kalau tadi pertanyaannya soal kenapa? Karena
ketika orang dikembalikan melalui metode puasa kepada fitrahnya, yaitu dalam kondisi fitri. Kalau di Jawa ada terminologi ruwat, ya. Ruwat itu kan kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kan mengembalikan kepada kondisi semula. Ya. Nah, kalau di Islam ada Ramadan sebagai sebuah metode untuk mengembalikan manusia kepada kondisi fitri, di mana manusia dibawa pada keadaan awal mula diciptakan Tuhan. Nah, dalam posisi dan kondisi fitri setelah Ramadan, kemudian salah satu indikatornya adalah orang yang sudah terbawa kepada orang yang sudah berproses memfitri, dia akan merindui asal usulnya secara rohani dan spiritual. Saya sering bikin analogi gini, Mas. Kalau orang, saya maknai Idul Fitri dulu ya, sebelum hari rayanya. Kalau bayi dipisah dari ibunya, itu kebutuhan primernya adalah ingin kembali ke pangkuan ibunya. Coba sih Anda pisah bayi, mesti nangis. Anak dengan ibunya, mesti nangis. Ya. Mungkin kita bisa menghibur bayi dengan susu, dengan roti, berhenti nangisnya. Tapi berhenti sebentar, dia nangis lagi. Karena kebutuhan sejati dari bayi ya kembali ke asal usulnya, kembali ke ibunya. Nah, manusia yang secara siklus adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dari Tuhan kembali ke Tuhan, dan hari ini sementara sedang dipisah, sedang merantau di bumi, karena kita kan bukan penduduk asli di bumi. Iya kan? Kita penduduk mana, Pak? Nah, penduduk kalau pakai referensi agama kan seperti Adam dari surga. Disuruh ke bumi, sama dengan bayi dipisah dari ibunya, maka kerinduan atau kebutuhan utama dari esensi kemanusiaan kita adalah kembali kepada asal usul. Itu akan terasa kembali kepada asal usul ketika manusia sudah berhasil menyingkap dari gumpalan-gumpalan dari pengalaman hidupnya, kekotoran-kotoran hidupnya, dibersihkan dalam kondisi fitri, dia akan merindui asal usulnya. Nah, asal usul yang paling dekat adalah asal usul budaya. Asal usul budaya. Maka orang sejauh apapun mesti kepingin pulang kepada asal usul budaya. Itu bisa nasab, ya, kembali kepada ibunya, kembali kepada kampung halaman, habitat budaya yang membesarkan, ya, yang dimana dia tumbuh dari kecil. Itu pasti dirindui sebagai bagian dari ekspresi kerinduan kepada asal usul yang lebih jauh, yaitu Tuhan. Nah, maka ekspresi mudik ini kan ada kerinduan massal, ya, sehingga ada berbondong-bondong orang pulang. Maka orang pulang di hari raya dengan orang pulang di bukan hari raya itu berbeda, sehingga kita tidak bisa dengan gegabah mengatakan demi meminimalisir macet, mudik tidak harus Idul Fitri. Setelahnya, berbeda momentum, atmosfernya berbeda. Ini bukan sekedar kepulangan, bukan sekedar kepulangan biasa, tapi ini adalah ekspresi kerinduan batin yang dalam bentuk paling dekat adalah rindu kepada asal usul kebudayaannya. Disinilah titik temu antara Idul Fitri dan Hari Raya. Nah, kira-kira itu dulu lah. Ini priwe ya kalau nangkep ya. Ini ada yang menarik, Pak. Jadi ini kenapa kemudian ada istilah mudik, pulang kampung, pulang itu saat ngomong mudik itu memang sangat luar biasa ya. Pulang ke rumah di Lebaran itu sangat luar biasa. Ini salah satu yang menarik. Pak Istik, sedang berpikir apa ini? Saya itu fokus pada ruwat tadi. Gimana? Jadi mungkin memang betul ya, ketika budaya Lebaran mudik lalu kemudian sampai kepada titik maafan itu memang hadirnya hanya di Indonesia. Karena sangat banyak itu budaya Bu ya. Kalau misalkan begini, sebelum ke Lebaran itu ada puasa. Puasa dulu nih. Nah, puasa itu banyak macamnya. Dulu kalau misalkan agama-agama terdahulu juga sudah puasa. Hindu juga sudah puasa. Kalau kita besar pada Nabi Adam dulu puasa. Pertengahan bulan itu 13, 14, 15 yang biasa disebut puasa Bid gitu. Nabi Idris, lalu kemudian Isa sampai kepada turunnya wahyu. Nah, puasa ini unik dimaknai
oleh masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Nusantara gitu. Mungkin ada dalil yang menyebutkan tidur itu lebih baik daripada tidur di bulan Ramadan, tapi tidur dalam kondisi puasa itu lebih baik. Sebab naum soim itu ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Lalu kemudian muncul kiai-kiai gitu nih, kiai-kiai atau ustaz-ustaz, dan puasa Ramadan sepi teman akhirnya kiainya tuh kumercon rame-rame. Itu hanya ada di Indonesia. Di mana? Di Arab nggak ada. Di Arab keluar rumah melihatnya apa? Padang pasir. Kalau kita keluar rumah, warteg, pohon jambu segala macam. Itu malah puasa terlebih dahulu. Banyak sekali budaya-budaya yang masuk di Indonesia tentang puasa dan di bulan Ramadan itu. Sampai kemudian di makna Lebaran kan sejatinya kalau kita lihat, kita ulik dulu di Al-Quran, Al-A'raf di dalam 172 itu ada pertanyaan yang sudah muncul sejak kita lahir. Makanya tadi Ruwat itu mengembalikan gini, maknanya ya, ke kondisi awal. mengembalikan ke kondisi awal. Karena makna Lebaran kalau dimaknai dalam tanda kutip ini hanya bermaaf-maafan itu nampaknya hanya sangat ringan gitu. Salaman selesai ya Pak? Selesai, padahal itu kan kalau kita lihat di Ali Imran 133-134 itu pengampunan Allah itu sangat luas begitu, sehingga surga Allah dibuka sampai seluas-luasnya, seluas langit dan bumi. Maka pengampunan Allah sebenarnya sepanjang masa begitu, tidak hanya simbolik begitu. Tapi kan ketika masuk budaya menjadi berbeda, pemaknaannya adalah kita bisa lihat lah, kalau sunan-sunan mungkin nih Pak, sunan-sunan itu biasanya ada budaya ketupat itu. Ketupat muncul biasanya itu di hari-hari besar itu. Ketupat muncul, makanya itu ilmu tentang simbol itu ada sebenarnya. Kalau dalam filsafat itu kita sering sebut dengan semiotik, ilmu semiotik kan. Nah itu ilmu tentang tanda atau simbol. Biasanya ketupat itu dimaknai gulungan ketupat segala macam, itu dinamai kemenangannya ketika. Nah, sedangkan bermaaf-maafan ini hanya sekelumit saja loh, daripada Rufat tadi mengembalikan ke fitrah. Ini sedikit begitu. Tapi ini saya pengen tanya soal itu Pak, memaafkan, dalam konteks memaafkan dan kemudian dimaknai hanya sekedar bersalaman gitu. Kalau ngomong dalam makna Lebaran tadi ya, atau hari raya gitu, seberapa besar sebenarnya porsi kita bersalaman terus akan aku memaafkan dirimu, dirimu memaafkan diriku gitu kan. Karena kan jadi anggar salaman terus itu salaman gitu ya. Tapi kalau akadnya tidak ada, kemudian esensi bermaaf-maafannya tidak muncul. Menurut Pak Isti gimana? Kan begini, orang salaman ketika bertemu itu dalam kejadian itu sudah terampuni kesalahan-kesalahannya. Meskipun nggak ngomong. Artinya salaman, ngobrol, diskusi segala macam itu semuanya kalau ada salah-salah yang ringan, salah kata segala macam itu sudah diampuni sampai dia berpisah. Salaman. Makanya ada kewajiban atau sunnah anjuran yang sangat kuat kepada sesama muslim itu mengucapkan salam. Assalamualaikum, kewajibannya yang mendengar salam adalah menjawab salam, saling mendoakan sehingga tidak pupus gitu di dalam pertemuan dosa-dosa ini tidak pupus. Artinya ketika Lebaran dengan salam-salam berapa persen itu ya mungkin tidak bisa terbaca itu kan karena itu lahirnya dari masing-masing orang gitu. Oke. Ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini kayaknya Pak Agus sudah mau kepengen mengeluarkan banyak hal, tapi tunggu dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Nama saya Lia Satriana dari Desa Binangun, Kecamatan Brepet, Kabupaten Purbalingga. Mahasiswa Program Studi Bisnis Digital ITBMP. Pertama, untuk menambah ilmu, dan yang kedua untuk menambah wawasan, serta ketiga menambah relasi untuk bisnis yang saya kerjakan, yaitu di bidang sembako sama baby shop. Karena untuk mengembangkan bisnis, terus di zaman yang modern ini semuanya itu berbasis digital, jadi saya memilih program studi bisnis digital sama dengan basic saya, yaitu bisnis.
dijangkau di sini, makanya saya sangat berminat di ITBMP. Kemudian mudah dijangkau, gampang dicari. Jadi saya lebih pilih ITBMP. Karena saya pilih kelas karyawan, jadi lebih mudah dibagi sih waktunya. Untuk dosennya juga fleksibel mengikuti kegiatan mahasiswa kelas karyawan. Perkuliahannya asik, soalnya dosennya juga enak penyampaiannya. Jadi kita mudah, sebagai mahasiswa mudah mengerti. Kalau terbebani sih enggak, soalnya ini juga sesuai bidang yang saya ingini. Jadi memang sejalur, terus dosennya juga asik, jadi enak sih untuk sharing-sharing. Ayo gabung di ITBMP, untuk biaya terjangkau, lokasinya mudah dijangkau, kuliahnya fleksibel, juga dosennya asik-asik. Kita kembali di ruang tunggu ITBMP. Selalu ada cerita. Ceritanya sangat menarik karena edisi Lebaran, edisi yang sangat luar biasa setelah kita berpuasa ya. Kemudian ada cerita tentang Lebaran dari dua tokoh yang sangat luar biasa, budayawan. Yang satu adalah seorang intelektual, luar biasa. Nah, tadi belum dijawab nih. Maknanya misalnya tadi ada kembali ya. Soal saya dapat esensinya adalah kembali. Kalau menurut Agus nih, kita sudah, kalau banyak orang merasa ada penurunan kualitas Lebaran, apapun ya bahasa Purbalingga ini mungkin ampang gitu ya, ketemu selesai. Kalau dulu itu Lebaran bisa hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Sekarang setengah hari udah selesai, kemudian terdistorsi oleh pertanyaan-pertanyaan, yaitu kelebihan anak muda sekarang. Ditanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan lulus, hal gitu, dan kemudian anak-anak menjadi Lebaran sekarang kayak gitu dok. Kenapa ini Pak? Ada fenomena begini, ini ada apa ini? Oke, tadi sebelum saya jawab itu saya terusin yang Pak dosen tadi ya. Kembali ke fitrah atau kembali ke posisi semula. Nah, pada situasi sudah kembali jiwa manusia yang fitrah tadi, itu sudah tidak akan menganggap dengan sendirinya akan punya daya maaf yang kuat, sehingga semua akan dimaafkan, hatinya lega ya. Sehingga nanti tadi disebut ada salaman-salaman, itu salah satu ekspresi saja. Maka yang sesungguhnya terjadi adalah dia merasa punya asal usul yang sama. Orang sudah puasa ya, puasa itu kan gini, tadi disebut di awal, maka perintahnya kan berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Karena manusia itu punya naluri untuk mencari sangkan paraning dumadinya ya, asal usulnya. Sehingga dia sebelum diberi informasi teologi atau dari agama samawi pun fitrah ketuhanannya ada, sehingga dia mencari. Maka sebelum Islam datang, sebelum Hindu datang, sebelum Buddha datang, sebelum agama-agama samawi datang, orang Jawa sudah punya satu bentuk ekspresi penghambaan kepada Tuhan yang disebut kapitayan. Nah, di dalam ajaran Jawa juga sebelum ada informasi samawi, orang sudah lekat dengan tradisi puasa. Karena manusia sudah mengerti bahwa ada naluri ketuhanan yang hidup, ada kerinduan sejati yang harus diungkapkan, dan puncaknya ke Tuhan. Maka dia dengan salah satunya ibadah paling tua itu kan puasa mas, lelaku paling tua. Di Jawa kan variasinya banyak mas, tidak hanya puasa dari subuh sampai maghrib, ada pati geni sampai tingkat ekstrim, tapa pendem. Wah, dia mengekstrimkan diri untuk sampai menembus eksistensi batin dan rohaninya, di mana manusia mengerti bahwa yang paling substansial bukan jasadnya, tetapi eksistensi manusia sesungguhnya rohani. Maka kecenderungan rohaniah yang paling mendasar adalah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu kan tidak mungkin
Itu kan kecenderungan jasad. Kecenderungan batin itu tidak makan, tidak minum. Maka dengan melakukan laku atau lelaku tidak makan, tidak minum, yaitu puasa, orang akan bergeser dari kesadaran jasad kepada kesadaran rohani. Pada kesadaran rohani yang esensial tadi, orang kembali ke fitrahnya. Bahwa aslinya saya bukan jasad. Jasad hanya alat saja. Nanti ketika saya pergi lagi, saya tinggalkan kok. Nah, kesadaran fitrah tadi. Maka dia mengerti asal usulnya, yaitu dari Tuhan. Maka ketika dia sampai pada kesadaran asal usulnya, yaitu sama-sama dari Tuhan, ya sudah tidak ada orang lain, Mas. Asal usul yang lebih dekat kan seembah gitu kan, seibu. Saya dengan adik saya itu merasa saudara karena punya asal usul sama seibu. Saya dengan jenengan bukan saudara. Betul. Ibu kita beda, tapi Tuhan kita sama. Jadi kita setuhan. Kuat mana? Sekedar seibu dan setuhan. Kuat mana? Persaudaraan sekedar Tuhan dong. Seibu. Wah, masa ada gini. Oh, Gus, kamu sih ya dengan adikmu kamu saudara. Karena seibu, kita kan hanya setuhan. Masa setuhan hanya, ya kan? Ya kan? Tidak bisa dibandingkan. Itu bisa dibandingkan, itu jauh lebih esensial, lebih sejati. Pada rasa setuhan itulah sudah tidak ada orang lain. Bahkan kepada pohon pun dia setuhan, kepada binatang pun itu saudara, kepada alam juga saudara. Bukan pihak lain, tapi sama-sama setuhan atau asal usulnya sama dari Tuhan. Pada posisi itu yang saya sebut tadi, daya maafnya sangat kuat. Sudah tidak ada yang bersalah pada saya. Bahkan saya yang paling bersalah. Maka orang berebut minta saya yang salah, kudu sing salah lagi kan? Orang berebut. Saling memaafkan menjadi berebut saling minta maaf. Saling minta maaf karena saling merasa bersalah. Nah, kembali ke tadi, kalau kemudian atmosfer Hari Raya Idul Fitri ini menjadi sebentar Pak, sebelum itu saya tiba-tiba kepikiran nih. Ada cerita di mana teman saya cerita ini. Saya memaafkan tapi tidak melupakan. Ini gimana Pak? Ini lebaran ya. Saya kan kadang begitu Pak. Kalau Kortagan ini kan kadang geting ya Pak. Lah itu atau siapapun itu tidak melupakan itu kayak ini saya pengen dapat cerita sedikit lah ini pencerahannya Pak. Jadi lupa itu kan ya, kalau sudah terlanjur, kalau paku ditancapkan ke tembok, iya. Dia bekas tancapannya tetap ada. Iya. Biar dipoles kayak apa tetap bekas tancapannya. Ya tidak mungkin hilang, Mas. Tidak mungkin hilang. Tetapi kualitas persaudaraan dan romantisme pergaulan justru karena pernah salah, Mas. Pernah saling menyalahi, kemudian minta maaf, di situ jadi saling ingat itu, tapi sudah tidak masalah kan itu indahnya di situ, Mas. Kualitas persaudaraannya justru di kesadaran sudah saling pernah mencederai. Berarti justru kalau setelah itu kualitas persaudaraan yang semakin baik, di situ kualitas maafnya itu yang dipastikan. Saya baik sama jenengan, karena jenengan belum pernah nyalai saya itu apa hebatnya? Apa hebat? Apa hebat? Artinya kalau memaafkan tadi masih ada tapi tidak melupakan, belum murni 100% itu setuhan. Karena bekas itu bolehlah kita lihat gitu. Tapi ya sudah, dibiarkan, tidak dilupakan, sepertinya kurang tulus gitu. Ada sudah tidak ada masalah gitu. Karena ada dorongan cinta yang lebih besar, kesalahan itu justru memerindah. Harusnya ya. Harusnya. Bukan untuk mengungkit-ungkit ya, Pak. Bukan untuk mengungkit. Itu masih berjarak, belum menemukan asal usul yang sama tadi, sehingga belum tersambung. Saya dengan adik saya tersambung karena seibu. Saya dengan jenengan bukan seibu, tapi saya setuhan. Ya. Inilah makna Idul Fitri itu. Berat kan? Ini ada amanah Pak. Monggo Pak, dilanjutkan tadi Pak. Gini, yang tadi ada semacam ketakutan anak muda, nanti ketemu saudara malah ketemu teman lama, ketemu teman sekampung, itu minder, takut. Reuni aja minder Pak. Takut, wah sudah jadi apa? Apalagi ditanya yang paling mendasar, sudah nikah belum? Anaknya berapa? Itu mengerikan bagi, karena itu ada semacam tuntutan itu. Sebenarnya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Nah, cuman manusia sekarang kenapa menjadi takut? Karena hari ini orang kepengen menunjukkan itu, bahwa orang pulang kampung itu menjadi bersemangat kalau bawa mobil sekarang. Saya sudah berprestasi. Oh iya betul Pak. Itu sudah berprestasi bawa mobil, bahkan di
kadang ada yang nyewa segala. Sebenarnya bawa mobil. Ingin menunjukkan kebanggaan bahwa dia prestasi. Tapi tidak usah kita tangkap itunya. Yang nomor satu adalah dia tetap ingin pulang. Sesukses apapun di Jakarta, di tempat perantauan, di negara lain, dia merantau dari kampungnya, dia tidak akan menemukan kebahagiaan yang paling inti sebelum dia pulang ke kampungnya. Tetap punya cita-cita. Saya ketemu orang-orang yang sukses di perantauan, tetap cita-citanya satu, Mas. Malah di sana tinggal di apartemen, di rumah mewah. Tetap saya kok kepengen punya rumah di pinggir sungai, di sawah, gitu kan. Hari tuanya itu tetap kerinduannya itu. Hari tuanya tetap punya kerinduan itu. Inilah yang disebut budaya mudik ini tadi. Jadi sekali lagi justru ada macet. Dan tinggal nanti manajemen ada pengelolaan kenegaraan untuk mengatur supaya tidak macet bagaimana. Bukan menghalang-halangi orang mudik lebaran. Tidak bisa. Nuansa dan atmosfernya berbeda. Pulang lebaran dan bukan berbeda. Berarti penurunan itu memang karena persepsi kita sendiri. Persepsi sendiri. Kita takut nanti dikira bagaimana, saya belum apa-apa, belum bisa menunjukkan apa-apa. Ketemu teman lama, ketemu saudara. Ya, itu kan cara berpikir kita saja yang harus. Berarti ada tidak optimal di dalam proses kembali ke semula tadi. Kenapa itu, Bang? Hari ini orang itu kan ukurannya yang disebut sukses kan itu, Mas. Ada ukuran yang kemudian tersepakati secara di dunia materialisme ini, di mana seluruh ukurannya yang nampak. Berarti kita semakin materialistik. Gimana, Bang? Gitu, Pak. Iya, karena itu loh, Pak. Orang itu banyak melihat dengan tanda itu. Pulang bawa mobil, pulang bawa anak, pulang udah berkeluarga. Bajunya bagus. Sudah. Bahkan rambutnya itu disemir, Pak. Di pasar ini sering saya ketemu ini. Kalau sudah banyak yang lu gue berarti sebentar lagi baran gitu. Tapi begini, Pak. Ini jauh sebelum kesana dulu, jauh sebelum makna lebaran atau memaafkan. Sejatinya kalau di Nusantara itu kan sudah budaya begitu ya. Tapi kalau di Arab kan proses kemenangan dimaknai dengan maaf-maafan itu kan dirasa nggak ada malah. Bahkan orang-orang sebelum masuk bulan Ramadan harus sudah nyaman dulu nih dalam beribadah di bulan Ramadan. Ketika orang-orang nyaman ya, sudah memaafkan di bulan Sya'ban itu, maka dia akan menjalani puasa itu sangat Dengan nyaman ya. dibandingkan meminta maaf di lebaran. Oke lah kalau tadi fokusnya ke nenek ya, terus kemudian itu maknanya adalah kedekatan kita dengan orang tua. Tapi kedekatan kita dengan Allah itu bisa diraih sebelum itu. Sehingga kan muncul kalimat-kalimat kata-kata Allah itu alastu birabbikum gitu. Kamu ngerti kan kalau aku itu Tuhanmu gitu. Kan jawabnya adalah qalu bala syahidna gitu. Iya, aku ngerti kalau aku Tuhan. Kan diteruskan itu kekhawatiran Allah itu supaya anak ini atau orang ini ketika dia berproses dalam kehidupan itu nggak luput gitu, nggak berkhianat dengan janjinya dulu. Nah, kembali ke sebelum bulan Ramadan itu bulan Sya'ban, maka hablum minan nas ini harus betul-betul diselesaikan begitu. Maaf-maafan itu malah lebih penting itu ketika sebelum bulan Ramadan. Bayangkan saja ya. Kalau misalnya saya punya salah dengan ringan di sebelum tarawih gitu, maling mangkal-mangkalan gitu, lalu kemudian dipanjir 1 bulan penuh terus kemudian baru maaf-maafan, apakah ibadahnya enak? Pasti nggak enak, karena masih ada hablum minanas yang nggak selesai, belum terselesaikan, sehingga proses untuk meraih kenyamanan dalam beribadah, kalau saat Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan maghfirah, bulan keberkahan itu sangat bisa mengurangi bulan ini. Bisa benar-benar Pak, itu real gitu. Misalnya ada beda saat kita sudah memaafkan sebelum lebaran Ramadan. Sebelum Ramadan itu berbeda. Nah, terus begini, kalau misalkan dibatasi maafan pula gitu. Iya, kan kumpulin dulu. Sekali begitu ya. Lu dikumpulin ayo bikin kesalahan dulu, bisa jadi begitu karena ke depan itu akan maaf-maafan. Misal masih lebaran, yang bisa jangan ngapura gitu kan bahasanya begitu.
Tapi kalau di sini sudah di Sya'ban, di bulan 10 Ramadan sudah aman, ibadah lancar. Untuk meraih itikaf itu kalau malam Lailatul Qadar itu lebih lancar. Belum lagi kalau ada perbedaan, Pak. Kalau perbedaannya kan misalnya begini, puasanya berbeda awal 1 Ramadan. Ini usil saja pertanyaannya. 1 Ramadannya hari Senin, yang 1 Ramadannya hari Selasa. Kira-kira di 10 hari terakhir malam ganjilnya yang mana? Kan malam ganjil semua. Artinya begitu, untuk meraih malam Lailatul Qadar, meraih ibadah baca Al-Quran yang banyak. Itu kalau sudah memaafkan sebelum Ramadan itu malah lebih nyaman beribadah. Fokus itu bener. Kalau dari sisi untuk mencapai kekhusyuan spiritualitas Ramadan dalam melakukan puasa, itu sudah lega dulu dengan Hablum Minanas. Tetapi bahwa kemudian nanti ketika dia kembali ke fitrah karena dia melakukan lelaku, menggeser dari kesadaran jasad ke kesadaran rohani, yaitu karena tidak makan, tidak minum, dan seluruh kejenuhan jasad dicekat, ya, dikendalikan, tidak dilampiaskan karena dia puasa, dia akan kembali ke fitrahnya. Lalu tetap akan muncul hutang lagi, akan muncul rasa berhutang. Saya harus menyempurnakan lagi ini, karena saya minta maaf kemarin kan belum tentu juga dimaafkan juga. Saya minta maaf kan juga tidak apa-apa kan. Ya, okay. Artinya bukan jadi alasan bahwa nanti maaf lebaran saja. Nah ini berarti bukan dorongan minta maaf yang lahir dari situasi fitrah jiwaannya. Kalau dorongan fitrah itu setiap detik harus minta maaf, man. Karena bisa ada yang kesalahan tidak sengaja, ada kesalahan yang disadari. Saya dengan jenengan dari sini ke sini, saya yakin bisa lebih banyak salahnya loh. Meskipun dunia mesti salah apa kan belum, itu kan kekonyolan kalau sudah kayak gitu. Soalnya salah, kan tidak tahu, Mas. Bila salah ke saya, tiba-tiba ganjil di saya ganjil ini bisa saja. Berarti sepulang dari sini pun saya harus minta maaf juga kan. Saya pulang dari sini saya harus minta maaf juga, tidak harus nunggu lebaran. Esensinya dorongan ingin minta maaf itu karena dia memang pada kondisi fitrah, Mas. Pada kondisi fitrah itulah dia tidak ingin terbebani oleh rasa bersalah. Oke. Bahwa ada upacara di hari raya itu tadi disebut ini bagian saja, bukan esensi kemenyeluruhan, tapi itu bagian. Jadi nomor satu bukan hari raya apa maafkan. Nah kalau direduksi itu udah menjadi salah. Ini maaf-maafan itu bukan. Itu ekspresi budaya saja. Berarti apa Pak? Hari raya itu kalau maaf-maafan bukan esensinya. Esensinya adalah kerinduan kepada dia. Secara kebudayaan bangsa kita sudah terbentuk di mana titik atau momentum hari Idul Fitri adalah ruang orang untuk melampiaskan rasa rindunya kepada asal usulnya dengan kepulangan karena dia pada kondisi fitrah. Pada kondisi fitrah dia mengerti bayi dirinya. Jadi ada dia sampai pada kondisi. Kalau orang Jawa kan kayak bayi kan dulu kan jadi bayi. Nah, ketika bayi dia rindu kepada ibunya. Siapa ibunya? Ada ibu kebudayaan, yaitu desanya, kebudayaan yang membesarkannya. Yang nasab ya bapak ibunya, saudara-saudaranya, teman-teman yang menemani di masa kecil. Itulah ibu budaya dari bayi kedirian kita. Wah, ini semakin dalam dan semakin dalam. Tapi pasti penasaran apa yang dimaksud dengan ibu budaya. Kemudian bagaimana makna kerinduan dan sejenisnya, kita ngobrol lagi setelah pesan-pesan yang banyak berikut ini. Baik, sedulur-sedulur warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mungkin punya putra-putri lulus dari SMA, SMK maupun MA, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Purbalingga sudah ada ITBMP, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga.
yang mana ITBMP ini memiliki 3 jurusan yang menarik-menarik tentunya. Ada aktuaria, ada bisnis digital, dan juga perencanaan wilayah dan kota. Oleh karenanya, ITBMP bisa menjadi salah satu alternatif untuk putra-putri panjenengan ini melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Citra, aku kuliah di TBMP, jurusanku S1 Aktuaria. Ternyata aktuaria itu tidak serumit yang kalian bayangkan loh. Kenapa? Karena dosen-dosennya itu muda-muda, jadi membuat perkuliahan ini sangat asik. Nah, makanya kamu jangan ragu-ragu untuk masuk di aktuaria, karena peluangnya itu sangat banyak. Ayo, wujudkan mimpimu di ITBMP. Aku tunggu ya. Masih bingung kuliah di mana? Ayo wujudkan mimpimu di ITBMP. Kita ngobrolin tentang lebaran di ruang tunggu ITBMP. Selalu ada cerita. Ceritanya kali ini sangat menarik. Kalau tadi nonton dari awal sampai titik ini ada sesuatu yang semakin dalam. Tadi Mas Agus juga bilang soal pulang gitu, makna pulang kembali menjadi fitrah. Esensinya maaf-maafan justru sesuatu yang memang otomatis gitu, otomatis kayak apa ya? Dia itu otomatis, jadi pasti akan memaafkan saat dia sudah kembali fitrah. Tapi pertanyaan yang tadi sangat menarik adalah kerinduan dari ibu budaya gitu. Nah, kerinduan tadi itu kan kalau kita mencermati, dulu kerinduan akhirnya pulang. Sekarang kerinduan justru terbatas dengan waktu gitu ya. Jadwal mudik pendek gitu, bayangan macet, akhirnya ada smartphone. Video call sekarang sangat gampang. Wow, video call segera-takan gitu ya. Bahkan kemarin lebaran karena pandemi nge-zoom. Reunian di Zoom kan gitu ya biasanya. Video call WA itu kan bisa 8 itu. Nah, itu bisa 8 kan, perwakilan keluarga di HP-nya mohon maaf ya gitu. Taruh pakainya. Nah, bahkan sebelum lebaran H-2, H-1 itu sudah WA nyebar seret gitu kan. Mohon maaf lahir dan batin, sampai kita tidak merasa ya WA biasa gitu, sampai esensinya sampai WA biasa, tidak lagi kalimat mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini apakah ada pengurangan kualitas rasa gitu terkait dengan rindu gitu. Kalau dulu kan saya pernah baca rindu itu kalau pakai surat itu sampai ada rasa pengen nangis gitu ya, yang terbayar gitu. Nah, kalau sekarang itu udah ada video call, gimana nih Pak? Jadi rindu itu kan memerlukan jarak ya. Jaraklah yang menciptakan rindu. Iya. Nah, hari ini kan sudah tidak ada jarak. Dunia ini sudah secara ruang sudah diringkes demikian rupa. Kalau dulu orang berangkat ke Jakarta, ke tempat perantauan, kalau populernya kan Jakarta, itu dilepasnya seperti orang pergi haji loh Mas. Karena dia ngerti bahwa minimal setengah tahun atau setahun saya akan ketemu. Sehingga pelepasan itu seolah seperti pelepasan kayak pertemuan terakhir. Kayak pertemuan terakhir. Jadi ada rasa kehilangan berat. Nah, setelah itu nyaris tidak ada komunikasi yang efektif setelah pergi ke tempat yang jauh. Paling banter ya tadi surat, telegram, telepon. Kita harus ke alun-alun, ada telepon umum dulu di generasi saya. Itu belum ada warnet, belum ada wartel loh. Masih Telkom itu ya, yang satu sekabupaten itu satu tempat Mas. Jadi mungkin nggak ngalami. Belum dan tidak akan. TV cuma satu. Ya. Ya. Tidak semua orang bisa mengakses media.
Maka ketika di kejauhan orang punya jarak, begitu dia pulang, itu ekspresi kangennya itu meledak-ledak mas. Ledakan kangen itu, maka dia kepengen mengumpulkan saudara atau mendatangi. Itulah yang mungkin menjadi salah satu motivasi kenapa orang bertandang dari rumah ke rumah. Hari ini ngapain ke rumah orang? Karena sudah ketemu, bahkan baru berangkat ke Jakarta sore itu masih di kereta itu sudah bisa fit call mas. Sudah tidak ada jarak loh. Terus mau tidak ada tabungan rasa rindu karena sudah tidak ada jarak. Nah, satu sisi ada efektivitas dan efisiensi di dalam pola komunikasi, tapi satu sisi ada kekeringan jiwa karena rindu yang berkurang tadi. Inilah yang kemudian ekspresi budaya dari Lebaran kehilangan cita rasa rindu tadi, cita rasa kerinduan. Saya agak sedikit ini menarik nih. Ini kan antara manusia dengan manusia. Iya. Rindunya bukan main itu kalau hijrah itu. Iya. Hijrah ke Ini Jakarta. perantauan juga dulu ya. Rindunya luar biasa, Mas. Rindunya luar biasa. Tapi begini, Nabi Adam itu kan asal mulanya di mana? Di surga. Kemudian karena pincut dengan setan ya, akhirnya tergoda lalu kemudian diturunkan. Nah, orang-orang kita sampai hari ini sejatinya kan asal mulanya di sana. Nah, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kalau HP ini atau smartphone ini menjadikan ruang untuk kerinduan semakin menyempit. Menyempit ya akhirnya. Nggak usah pulang aja udah ketemu ini begitu. Nah, ini berarti sinkron dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Kalau kamu bertanya tentang Tuhan seberapa jauh, katakanlah bahwa Tuhan itu dekat. Bahkan ada yang seperti urat leher. Ya, leher urat nadi. Artinya ini kehidupan manusia yang seperti ini sebenarnya sudah, kalau kita tarik mundur ke belakang itu sudah ada alurnya itu begitu. Artinya harusnya kerinduan kita kepada Allah pun gitu, itu sudah sangat dekat begitu. Tapi kan lain hal gitu ya. Ada kepercayaan lain yang kemudian minta sama Allah aja lewat perantara. Nah, itu lain hal. Tapi persoalan kerinduan ini yang kalau sesama manusia itu sudah digariskan begitu tuh. Kalau dengan Allah artinya hampir mirip gitu. Bahkan sama sejatinya gitu. Karena sangat dekatnya itu begitu. Nah, ini tadi saya kayaknya kalau manusia itu sadar betul tentang kerinduan, harusnya sama dong dengan rindunya dia sejatinya fitrah itu kepada asal usul budaya ya. Kalau diteruskan kan tadi ke Allah memang. Kalau diteruskan loh. Iya, betul. Karena rindu kepada masa lalu. Jadi gini, saya kembalikan siklusnya kan jelas ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan rutenya ini. Manusia dari dan ke Allah ya. Dari dan ke Allah. Kita pergi tapi kembali ya. Karena melingkar ini. Kan tidak lurus ini, melingkar. Pergi tapi kembali. Ini perjalanan ini kan. Nah, kembali ke mana? Kembali ke asal usulnya. Nah, asal usul ini menjadi teringat ketika dia sudah menyadari dirinya siapa. Orang menyadari dirinya siapa, diri sejatinya siapa ketika ia pada kondisi fitrah tadi. Kondisi fitrah, yaitu dia hamba Tuhan yang dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan. Maka yang paling dirindui ya Tuhan memang. Kalau pada pengertian spiritualistik tadi, Idul Fitri loh, bukan lebarannya loh ya. Idul Fitrinya. Nah, kemudian tadi menjadi ekspresi budaya, menjadi lebaran, maka ekspresi rindu kepada Tuhan diekspresikan rindunya kepada asal usul yang lebih dekat. Intinya kan sama, Pak. Karena kita cenderung visualistik ya. Visualistik. Jadi kita melihat sesuatu yang dekat itu sebagai perwakilan dari manusia itu. Kadang-kala tuh cenderung kalau kayak orang jualan itu. Aku tuku misalkan beli tempe begitu. Ya salah kalau dapat tempe itu hasilnya, itu bentuknya. Tempe yang hari ini jadi dan bisa dimasak. Bukan tempe yang masih belum matang gitu. Artinya apa? Manusia itu lebih suka yang transaksinya itu langsung seketika. Coba bayangkan, apakah manusia itu suka dengan transaksinya yang nggak kelihatan? Sholat, aku sholat oleh apa?
Nah ini nih yang dimaknai kerinduan untuk mengarah ke spiritual itu tadi kan manusia sukanya gemar itu, gemar transaksi. Sehingga yang paling dekat itu akan dipeluk, gitu. Yang paling dekat itu akan selalu dirindukan. Karena untuk mencapai yang absurd begitu kan tidak mudah, gitu. Sampai kemudian bisa menangis, terseduh-seduh mendengar ayat, mendengar Allah itu tidak mudah. Nah, ini saya ngustad sedikit ini ya. Ketularan Pak Istiqlal jadi ngustad sedikit ini. Jadi ada translate bahasa yang bias ini lah. Tuhan itu kan al-wujud ya, yang maha wujud. Nah wujud itu bahasa Arab. Kalau kemudian di bahasa Indonesia kan wujud kok dimaknai bentuk, Mas. Padahal wujud aslinya ada. Wujud itu ada. Wujud bahasa Arab bukan bentuk. Nah ada itu kan tidak harus dalam bentuk. Coba Mas. Ini benda. Ini ada untuk merabai keberadaan benda saya dengan mata. Bentuk. Suara itu ada saya tidak dengan mata tapi dengan telinga. Terus jenengan kentut kan bau. Kentut itu ada saya untuk mengerti kentut itu ada itu tidak dengan mata, tidak dengan telinga tapi dengan penciuman. Nah ada sebuah keberadaan yang adanya tidak bisa dirabai dengan mata, tidak bisa dirasa, dengan rasa, dengan panca indera tadi tidak bisa. Tetapi ada. Nah dengan apa tadi? Orang hanya baru mengerti kalau dia pada posisi fitrah. Maka untuk memfitri, dia diberi kurikulum pembelajaran kesemestaan yang namanya puasa tadi. Kadang-kadang itu susah loh, jawab anak-anak, Bapak, Tuhan itu ada, terus di mana? Kita jawab juga susah. Di atas jawabnya di atas. Nggak ada, itu. Ini sangat luar biasa. Saya malah jadi tergelitik itu tadi kembali ke fitrah ini. Tanda nih. Tadi kan tanda salah satunya adalah memaafkan tanpa perlu dimintai maaf. Tanda bahwa kita sudah fitrah. Secara budaya mungkin Pak sudah, secara spiritual mungkin pasti dulu. Tandanya kita sudah, aku sudah beribadah dengan semaksimal mungkin. Ini fitrah. Minimal set maju lah fitrah. Gimana Pak? Berangkat dari kosong ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci. Suci ini bisa dimaknai tidak dibuat-buat atau kesederhanaan. Nah, keadaan suci ini kalau tadi pondasinya dari mana? Lalu kemudian buahnya itu apa? Ya nanti ketika sudah selesai di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai ke Ramadan lagi, dia itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu. Jadi fitrahnya itu sudah memiliki keyakinan penuh gitu, bahwa amal soleh itu merupakan buah dari fitrahnya tadi. Sepakat. Jadi bukan persoalan yang artinya dari nol begitu ya. Artinya dari nol. Orang itu masih bersih gitu kayak tadi bayi baru lahir begitu, masih bersih. Tapi untuk memaknai bahwa dia suci dan fitrah dan memiliki keimanan, maka dia harus berbuat amal kebaikan selama prosesnya. Sehingga apa? Sehingga yang menjadi kawah candra di muka untuk menampakkan diri itu tadi, itu bisa berbuah nanti setelah bulan Ramadan, Syawal sampai Ramadan lagi. Konkretnya mungkin gini, saya lebih mengkonkretnya gini. Ketika ia sudah sampai kondisi fitri, dia akan mengerti bahwa semua itu dari Tuhan. Semua terikat oleh sebuah persaudaraan sesama makhluk Tuhan. Sesama loh ya. Sama dengan ketika saya tahu bahwa saya itu seibu dengan adik saya. Karena saya tahu saya dengan adik saya punya hubungan kuat karena saya seibu. Nah, saya punya hubungan kuat dengan Anda, dengan siapapun, dengan sama manusia, bahkan tidak hanya itu, dengan sama makhluk. Itu saya sudah mengerti bahwa kami punya asal usul yang sama, yaitu setuhan.
yaitu kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan sebagai sesama makhluk Tuhan, maka itu ikatan persaudaraan yang melahirkan tadi akhlak tadi. Saya tidak mungkin menyakiti adik saya karena dia saudara saya. Itu saudara paling dekat ya seibu. Saya juga tidak akan menyakiti Anda karena saya dan Anda sama-sama makhluk Tuhan. Ini akan lahir rasa itu. Berat ya Pak? Ya karena berat itu karena Anda kan tidak berat untuk berbaik-baik sama saudara sekandung. Iya. Karena jelas ibunya. Nah ini Tuhan tidak jelas, jadi beratnya kan itu. Beratnya di situ. Beratnya kan di situ. Absurd itu. Titik absurdnya itu. Karena kan kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, kita sering melihat. Ya kayak tadi Pak Istik cerita tentang perbedaan awal puasa ribut tuh di medsos. Apalagi besok misalnya Lebaran gitu ya, itu kan selalu jadi tema. Akhirnya mendistorsi persiapan Lebaran itu sendiri, persiapan Idul Fitri sendiri. Idul Fitri tadi. Iya kan, Idul Fitrinya ibadahnya, wah pokoknya beda metode itu dibahas bahkan oleh orang awam. Gitu. Nah pasca itu kemudian sangat susah kayaknya sekarang menemukan orang yang berbaik sangka. Gitu. Kayak terus kemudian sesama makhluk Tuhan kemudian berbuat baik dalam datang sampai Lebaran lagi. Itu kan sangat susah Pak. Jadi ini berarti kualitas ke Idul Fitrian itu semakin susah dijangkau karena memang kualitas hidup manusia kita semakin rendah atau kita nggak tahu esensinya saja. Jadi hari ini satu kurang dipahami esensinya. Yang kedua karena memang godaan hari ini terlalu berat. Parameter yang disebut maju hari ini kan dulu ya pernah ada struktur yang menciptakan strata sosial sebelum mungkin bisa terinspirasi dari Hindu-Buddha atau di Jawa ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ini kan bukan peristiwa yang kita sinisi sebagai feodalisme, tapi aslinya di masyarakat Nusantara dulu bahwa orang paling tinggi yang harus dihormati adalah orang yang sudah tidak ada urusan dengan dunia, yaitu Brahmana. Brahmana adalah orang yang tidak urusan dengan dunia. Itu paling dihormati, posisi tertinggi. Yang kedua Ksatria, yaitu abdi negara, pejabat. Dia dihormati karena dia sudah tidak urusan dunia. Dia sudah urusannya ngurusi rakyat, memperjuangkan orang lain. Jangan ngomong pejabat sekarang ya, maksud ini hakikat makna pejabat. Yang kedua, ini Waisya. Ini para Waisya, para orang yang sudah lebih rendah karena dia urusannya sudah duniawi. Dia berniaga. Tiga, Sudra. Sudra itu orang yang urusannya konsentrasi utamanya nilainya materialisme, Mas. Jadi itu pikir duit, baik materi, baik dia paling rendah. Maka yang paling tinggi adalah yang sudah tidak. Nah hari ini kebalikan Mas. Siapa orang paling dihormati dalam strata sosial kita? Orang paling punya harta. Materialisme. Berarti piramidanya dulu kayak gini, sekarang terbalik. Jadi feodal, kalau disebut itu feodal, sekarang sama-sama feodal kalau menuduh itu feodal. So feodal itu dibalik, yang paling tinggi adalah yang paling kaya, Mas. Nah, karena urusan itu orang mengejar-ngejar, naluri manusia kan ingin dihormati. Naluri manusia yang dihormati, ingin diakui keberadaannya. Ada persoalan eksistensial ya. Di mana manusia akan mengejar naluri ingin dihargai. Nah kalau ukuran yang paling dihargai ini adalah yang punya uang, maka orang semua mengejar ke sana, Mas. Maka dunia sekarang hanya direduksi menjadi ruang kompetisi untuk merebut harta paling banyak. Orang lupa hakikat dirinya sudah. Perjuangan menjadi manusia itu tidak sesederhana itu ya. Enggak sesederhana nulis buku. Nulis buku itu udah banyak. Ini saya kesini dengan etos puasa loh. Gak mungkin saya kesini kalau tidak dengan etos puasa, karena pasti tidak ada honornya. Ini kalau saya etosnya etos bukan puasa, dalam rangka untuk melengkapi esensi Ramadan saya tidak datang, Mas. Karena saya mengerti ini tidak ada honornya. Tapi honor menjadi tidak penting karena ngerti fitrahnya tadi ada urusan-urusan lain. Nah, mestinya yang anggap honor ini penting, jenengan yang undang saya. Betul, pembicara nggak usah mikirin honor, panitia aja yang mikirin honor. Oke, ini di penghujung ruang tunggu. Ini tongkrongannya sangat asik. Ini harusnya
besok-besok berlanjut lagi nih Pak Bro, masih stay gini. Karena memang kajian kita obrolannya banyak nih. Besok mungkin diselingi sudut pandang politik dan sudut pandang budaya dalam konteks seni gitu kan, dalam konteks keilmuan yang lain, bisnis atau apa mungkin sangat banyak. Nah di penghujung ini mungkin dari Pak Asti dulu sedikit closing statement aja terkait mungkin bisa, ini anak muda lah Pak, kita kan anak muda ya, bagaimana sebenarnya kita menikmati lah, nggak usah ngomongin esensi yang terlalu tinggi, menikmati Idul Fitri, menikmati Lebaran gitu dengan semangat, ayo kita ketemu lagi Lebaran tahun depan dengan semangat yang lebih baik lagi lah, lebih menjadi manusia yang fitrah. Gimana Pak? Untuk mengerti ya bagaimana cara menikmatinya. Ya, menikmati aja lah, menikmati gitu. Ya amal soleh aja udah selesai itu. Mau amalahnya yang baik-baik aja. Karena itu bakal mengganggu, sangat mengganggu itu. Kalau mau amalahnya nggak sehat, maka akan merusak akal bahkan. Kan sangat terganggu itu ketika misalkan nih amalnya nggak sehat. Kita hanya punya sepeda motor. Lalu kemudian tetangga kita punya mobil. Aduh, ini mamalah ini. Kalau kita kemudian ingin lebih unggul daripada yang punya mobil, ini mamalah. Berarti ada keirian, gitu ya. Ada unsur nggak mau dikalahkan. Sudah punya mobil kita misalkan, terus kemudian kita parkir, sama tukang parkir kegores begitu mobilnya. Terus kemudian kita marah-marah. Ya ini penyakit juga ini. Bahwa sesungguhnya mobil motor itu harusnya ini hanya titipan saja. Ya sudahlah kalau misalkan itu kita menerima dengan itu nggak sengaja, itu kita saling menerima dengan memaafkan. Ya selesai. Muamalahnya akan lebih nyaman gitu. Jadi untuk menghadirkan pertemuan ke bulan Ramadan lagi dengan suasana yang lebih indah, maka muamalahnya ini dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan amal-amal kebaikan. Memaafkan sudah barang tentu itu sudah harus setiap hari, bahkan setiap kita berkata atau berbicara atau berhubungan dengan orang lain. Itu mungkin itu saja, hanya amal soleh untuk amal soleh. Bagus, gimana? Saya melihat kita punya hari raya, kita punya Lebaran dengan seluruh keunikannya ya di masyarakat kita. Dan inilah aset kehidupan yang luar biasa yang harus kita rawat. Maka suasana kontemplatif dan batin Idul Fitri digelar secara hiriuh melalui ekspresi budaya yang namanya Lebaran. Masing-masing tidak saling mereduksi, tapi saling melengkapi. Orang bisa bergembira karena hatinya sedang rindu kepada Tuhan karena proses puasa tadi, kembali ke Fitri, orang bisa punya semangat berbagi. Yang disebut tadi amal soleh tadi. Berbagi itu kan berbagi kebaikan aslinya Mas. Dan ukurannya jelas, produk dari keberagaman adalah ukuran yang menurut Nabi adalah khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kapan ia akan punya dorongan ingin bermanfaat? Ketika ia sudah kembali kepada situasi fitri. Karena dia mengerti ukurannya. Hidup itu harus bagaimana? Bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi jabatannya, tapi paling tinggi kemanfaatannya. Amal soleh, kemanfaatan. Jadi nanti kalau teman-teman yang pengen kemudian mengobati kerasa rindu, dinikmati saja. Jadi itu satu momen yang sangat luar biasa dan mungkin kalau di luar negeri kita nggak dapat momen itu ya, kita nggak dapat kegembiraan itu. Jadi ini sangat nikmat. Terima kasih nih Mas Agus, Mas Istek atas waktunya bisa nongkrong bareng di ruang tunggu ITBMP. Semoga besok-besok bisa nongkrong lagi. Amin, amin. Dengan banyak tema, terus kemudian banyak teman-teman yang bisa nonton di sini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share konten yang sangat menarik ini. Ini sangat luar biasa. Ini fenomenal ya. Oke, ketemu lagi di ruang tunggu ITBMP. Selalu ada di sini.
Bingung kuliah di mana? Ayo wujudkan mimpimu di ITBMP. Sugar, how you get so fly? Sugar,